pilihan yang bagus. Setelah aku mempelajari mobil ini, aku merasa bahwa ketika kita membeli mobil ini atau kita membawa mobil ini untuk jalan-jalan, itu terkesan seperti aromanya itu fun. Iya benar kan, memang lagi di Bali kayak ya? gitu. Iya, Iya di Bali ya? Halo semuanya, welcome to Drive. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mobil EV, dimana sekarang sudah banyak banget mobil EV di Indonesia. Kalian tahu sendiri, sekarang dari Hyundai, dari Kia, dari ya macam-macam lah. BMW juga ada. BMW juga ada. Mini Nah, Cooper. Mini Cooper, Wuling pun juga ada, Wuling REV yang sangat menarik itu. Nah, kali ini kita akan membahas mobil-mobil EV yang menurut kami ini cocok untuk masuk di Indonesia untuk Bersaing dengan yang bersaing lain. dengan yang Dan lain. bisa mewarnai kontes mobil EV di Indonesia, ya kan? Semakin banyak warnanya. Nah, Betul. oke, langsung aja kita akan masuk ke dalam mobil yang pertama. Mobil yang pertama itu adalah Honda i. Nah, ini sebenarnya mobil ini ya sudah cukup lama ya, tahun 2017. Dan ini kalau bilang masuk ke temanya kita teman-teman hari ini, itu mungkin nggak sih Honda i masuk Indonesia. Nah, di Malaysia pun sudah masuk. Itu di start di harga 716 juta ya. Cukup oke lah ya. Segituan lah. Iya, harusnya nggak Nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh. Apalagi pemerintah pun juga sudah ngeluarin regulasi terkait sama mobil listrik biar lebih ringan biayanya, pajaknya dan lain-lain. Nah, untuk Honda i sendiri itu ada 5 warna yang cukup Lucu lah ya. catching. Nah, gitu. Catching pastinya. Ini mosaik warna kinclongnya Wuling. Iya dong, ini tapi dari segi modelnya dia mengusung retro futuristik. Jadi mobil-mobil yang agak lama ya tapi dibuat di rebrand ulang untuk dibuat EV. Itu keren banget. Terus Kayak Ioniq kan mungkin konsepnya. ya, Retro futuristik. retro futuristik. Cuman kalau menurutku yang Honda ini lebih retro lagi nih. Iya, Karena retro lagi. depan belakangnya Sama. sama, Lebih lucu. lebih lucu. Nah, dia menggunakan sistem fast charging juga. Powernya memang nggak terlalu besar ya, di 154 horsepower dengan 315 Nm. Nah, kalau saya lihat interiornya apalagi ya, itu keren banget. Mulai dari kaca spionnya itu sudah nggak menggunakan kaca lagi, mereka menggunakan kamera. Oh, itu sensor sensor. itu. Iya, betul. Kayak Audi kalau nggak salah. Kayak Audi. Audi e-tron. Ya. e-tron ya, benar ya. Betul. Jadi kalian kalau mau melihat ke belakang itu bisa menggunakan layar yang ada di sisi kanan, sisi kiri. Itu keren banget sih. Nah, yang kedua, untuk layarnya di dashboard dia menggunakan 12,3 inci ya. Mana itu besar banget kan, dari ujung kiri ke ujung kanan full layar itu. Mobilnya soalnya kan nggak besar. Futuristiknya Iya, mobilnya nggak besar. betul. Nggak besar karena. Terus futuristiknya hebat banget. Tapi dia masih meninggalkan kesan retronya, di mana di dashboardnya itu mereka masih menggunakan panel kayu, dari joknya masih sweat ya kalau nggak salah. Oke. Sweat. Nah, belum menggunakan kulit. Jadi kan kalau kesannya sweat itu kesan retronya tuh dapet banget. Mobil Jawa dulu lah. Iya, kayak gitu. Nah, itu aja sih dari Honda i. Aku harap dia semakin cepat masuk. Kalau masuk ke sini pasarnya apa berarti? Kompetitornya siapa sih? Mungkin masih bisa dibilang Ioniq 5 ya. Cuman ini memang space-nya lebih kecil ya. Kayak Mini gitu. Cooper EV. Mini Cooper E mungkin lebih yang tepat ya kalau mini. Oh iya, betulnya bulat-bulat Iya, sama-sama sama-sama gitu ya. bulat. Sama-sama bulat mereka. Nah, Ya, oke, berarti masuk meramaikan pasarnya ini ya. Masuk Belum ada soalnya sekarang. Iya. belum ada. Masih pemain single. Jadi kalau misalkan Wuling Air EV itu kan kecil banget ya, Iya. kecil banget. Ini mungkin agak sedikit lebih Besar besar, dikit. sehingga akomodasi itu bisa terpenuhi lah. Serasa mobil normal. Selasa mobil normal. Yang kedua itu datang dari brand Jerman. Wah, ini Nah, ini aslinya ini brand sukaannya Oki, Volkswagen.
VW. VW apa ini? VW apa ini? VW ID Bus. Kombi. VW kombi. Mungkin penerusnya kombi. Ini sama ya? Nah, Masih retro futuristik. retro futuristik juga. Keren itu. Cuman memang dengan desain yang lebih futuristik, lebih modern, dengan bentuknya yang ngotak seperti itu membuat mobil ini tuh lebih terkesan futuristik dan Iya. lebih ke arah kayak meskipun warnanya pun dia pakai dual tone juga kan sama kayak VW kombi juga kan pakai warna putih, lalu ada kombinasi dengan warna biru Tosca, atau warna ya. Tosca atau warna Merah, hijau light ya. yang jadi hero colornya mereka gitu. Cuman mobil ini diperkenalkan tahun 2017 juga konsepnya dan kelihatannya baru dijual nanti sekitar akhir 2022 ini sudah mulai bagikan ke pembeli-pembelinya. Oke. Tapi dia ada dua versi juga. Jadi versi yang standar yang short wheelbase sama cargo yang long wheelbase. Jadi itu akan memberikan space yang lebih besar lagi. Selancar biasanya kan. Iya, selancar. Selancar. Itu kebetulan dari VW rencananya mereka akan launching produk itu di tahun 2023. Oke, itu keren banget sih. VW itu kalau kalian masih pecinta kombi nih, pecinta kombi tapi mau fitur yang atau Masuk ke masa depan. Iya, Ya. masa depan. Nah, ini jawabannya teman-teman. VW ID Bus. Nah, Keren banget. dia juga ada kayak opsional bisa 5 seater dan juga 7 seater. Lalu opsionalnya juga ada dari layar instrumennya dia pun juga opsional juga. Oke. Bisa 10 inci sama 12 inci juga. Lalu lebih ke arah akomodasi karena itu kan mobil besar. Iya, Jadi betul. yang mobil standar kan kursi depan itu cuma 2 penumpang. Iya. Dia juga ada opsional untuk 3 penumpang. Oh, yang biasanya kan Di tengah tahu itu ya. Ya kan mobil retro banget kan? Iya, benar. Dan juga dari interiornya pun meskipun mobil ini mengusung desain ya retro futuristik tapi dalamnya tuh benar-benar sangat simpel, sangat terkesan modern banget. Dari materialnya dia juga menggunakan wood panel yang doff, yang halus, Ya, warna putih, ini terkesan sangat futuristik banget. ya makanya itu kalau kalian yang pecinta kombi nih pingin nostalgia tapi menggunakan fitur yang baru, ini mirip banget sama yang kombi lama soalnya. Iya. Keren banget sih. Dan juga untuk mode pengecasannya dia itu bisa ngecas dengan cepat. Oh, fast Tergantung charging dengan chargernya juga kan pasti. AC atau DC Ya, biasanya kan. ya. Ya, betul. Itu dia bisa 30 menit untuk 5% sampai 80%. DC itu harusnya. DC. Harusnya DC. Itu cepat banget untuk ukuran mobil elektrik kan. Oh iya, kenceng banget itu. Ya awalnya dia itu range-nya itu diperkirakan sekitar 400 kilo, cuman karena mungkin bobotnya lebih besar dan lain-lain setelah mulai produksi jadi jarak tempuhnya itu 300 km Oh iya, tapi ya cukup lah. kurang lebih. Cukup lah. Ya. Nanti Harganya pun ya. nggak mahal juga. Harganya di US dijual dengan harga kurang lebih 40.000 US dollar. Kalau dikonversikan mungkin sekitar berapa? 15.600 juta. Nah, aku juga berharap mobil ini masuk di Indonesia. Dengan harga segitu kan mungkin untuk kenaikan harganya nggak sesignifikan itu juga lah. Mungkin bisa pakai importer umum. 1 M untuk mobil sekelas itu sudah bagus banget. Iya. Kurang juga. Memang lawannya kan di harga-harga segitu ya. Ya kira-kira itu. Lawannya sama berarti Indestari ya? Staria kan belum ada listriknya. Iya sih. Ini Sama memang harga segmen beda. Ini segmen yang berbeda. Beda. Mobil yang besar long wheelbase lah istilahnya. Iya. Mobil panjang lah ya. Hmm. Mobil panjang tapi elektrik belum ada ya. Nah ini makanya MPV. untuk Iya. importir umum. Nah ini kalau kalian mau memasukkan mobil VW ID Bus itu Bisa jadi- pilihan yang bagus. Setelah aku mempelajari mobil ini, aku merasa bahwa ketika kita membeli mobil ini atau kita membawa mobil ini untuk jalan-jalan, itu terkesan seperti aromanya itu fun. Iya benar. Kan Rasa memang liburan. dari Di dulu Bali kayak ya? gitu. Lagi Iya di Bali ya? Dari Iya. di Bali kan itu Iya. memang dari dulu kan kombi kan image-nya kan fun. Kayak Iya. mobil besar Ke yang fun. pantai, Hawaii. Iya, asik. Bener, aroma summer banget. Warnanya sudah mendukung. Iya, bener. Lime itu kan summer banget. Campur banget. Motornya Vespa gitu. Iya, itu mantep banget. Itu enjoy life. Cocok sih, bisa masuk sini sih harusnya. Harusnya bisa. Iya. Oke, yang terakhir dari mobil Jerman juga, dari brand yang cukup
mewah, cukup luxurious, pesaing utamanya BMW itu dari Mercedes-Benz. Oke. Kita tahu sendiri di akhir tahun 2022 infonya dari Mercedes-Benz Indonesia itu akan masukkan EQS. Oke. Nah, jadi level tertingginya Mercedes EQ. Mercedes EQ. Iya. Jadi EQ itu segmen elektriknya Mercedes-Benz. Mereka masukkan EQS dulu, tipenya sedan. Yang benar-benar fully elektrik ya. Fully elektrik. Kalau ngomong tentang, kita tahu sendiri kalau yang mobil konvensional S-Class itu kan yang paling tinggi. Ya. Ya ini sama, EQS berarti S yang paling tinggi Untuk elektrik. untuk elektrik. Nggak usah ditanya lagi fiturnya, nggak usah ditanya lagi Pasti lain-lainnya. nomor wahid. Iya. Harganya juga paling wahid. Harganya lain juga, mungkin sekitar bisa masuk 3 sampai 4 M, bahkan mungkin sampai 5 M juga nggak tahu sih. Ya, memang tapi kan kalau dari Mercedes-Benz sendiri kan mereka jual kemewahannya kan. Iya, beda. Wah, ya beda sama Kemewahan. itu. Mobil S-Class yang sekarang aja sudah hening kan? Iya, apalagi ini. ini mobil listrik nggak ada suaranya. Nah, tapi yang kita mau bahas hari ini itu bukan EQS-nya, karena itu sudah kemungkinan pasti akan terrealisasi. Iya. Yang kita mau bahas ini segmen-segmen di bawahnya, anak-anaknya EQS. Yang kemungkinan besar bisa cocok di Indonesia itu dari yang pertama kali keluar dulu EQ tahun 2018 itu ada EQC. Oh, EQC. Ya, EQC. C-Class. C-Class-nya lah, untuk C-Class-nya. elektrik. Cuman ini SUV. Menariknya. ya. Bisa dibilang compact SUV lah, nggak sebesar itu, cuma dia lebih compact. Jadi ya kalau kita ngeliat medannya di Indonesia, mobil ini bisa dilaris karena kita tahu sendiri di Indonesia kan banyak yang suka mobil tinggi ya, compact SUV, crossover, Iya, betul. kayak gitu. Jadi menurutku EQC cocok untuk sini dengan dia harganya kurang lebih kalau di euro itu sekitar 72.300 ya, ngomonglah masuk sini 2 sampai 3 M lah. Iya, Terus itu ya memang cukup pricey seharga Tesla kan ya. Iya, Cuma ya ini Mercedes-Benz. Iya, ini beda ini. Beda. ini. Mercedes-Benz kita tahu brand yang sejak dulu itu mereka menjual selain mesinnya bandel juga mewahnya luar biasa. Ya. Kalau mau sejarahnya kita pernah bikin video tentang sejarahnya juga. iya. Bisa lihat nanti. Iya. Linknya ada di sini nanti. Apa di sini? Di description box. Di deskripsi. Cuman menurutku ini langkah yang, karena kita tahu BMW kan sudah masukin i-series-nya Iya, mereka. benar. Kok kapan Mercedes ini? Iya. Kita kan sudah menunggu. Sebagai contoh, aku sebagai penyuka Mercedes-Benz, lihat i-series di Indonesia itu sudah cukup banyak. Itu kan ini Mercedes kapan? Iya. Nah, Iya. Dan akhirnya dengan ini kan setidaknya sudah ada jawaban. Iya. Paling nggak EQS dulu ya. Iya, QS dulu. EQS. Ini nih. Sudah paling ya akan begitu EQS turun nggak lama lah harusnya. Harusnya bawah-bawahnya kan keluar. Iya, betul. Itu. Jadi EQC sendiri itu punya 2 elektrik motor depan belakang, kurang lebih mobil elektrik seperti itu. Terus dia outputnya 402 horsepower, 765 Nm. Terus range-nya ini nggak jauh, cuma ya harusnya oke, sekitar 417 km. Itu kalau full charge. Iya. Ya bisa dibilang kurang lebih sama kayak Ioniq lah ya. Iya, betul. Ioniq 5. Terus ya kalau masalah fitur, masalah interiornya ya kita tahu sendiri. Versi Ya. Mercedes-Benz. Kalau Full nggak lah ya. salah di Singapura itu sudah mulai dijual. Jadi saya sempat 2 bulan lalu ke sana, itu ada pameran. Ada EQC dan EQA kalau nggak salah. Wah, gitu. Nah, jadi Singapura kelihatannya sudah mulai masuk ini. sudah mulai masuk. Nah, semakin dekat ke Indonesia kita tunggu aja apa. Iya, betul. Nah, nggak cuma EQC, ya sekalian sih kita bahas yang generasi paling baru dari EQA. Ini udah tahun lalu baru keluar. EQA atau EQA? EQA. 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 Oh, versi kalau EQA kan EQE itu ya. EQE. EQA ini EQA. Jadi A-class. Kelas, tapi yang elektrik. Tapi yang elektrik. Berarti dari dimensi bodinya nggak terlalu besar dong. Nggak terlalu besar juga. Ya seperti GLA lah harusnya. Ya, Nah. benar. Ini malah bisa dibilang kalau mereka Mercedes ngomongnya crossover SUV. Jadi kayaknya juga nggak terlalu besar. Ini harusnya Nggak terlalu cocok besar. ini untuk di Indonesia ini. Iya. Dan malah menurut kita ya, yang masuk itu bukan EQC dulu tapi EQA dulu kemungkinan. Karena dia paling baru. Iya, iya. Ya, jadi tahun 2021 keluar, masih fresh, masih bentuknya masih bagus.
dia juga 480 km, dia kan kurang lebih ukurannya sama ya, sama Ya. EQC. Jadi ya paling range-nya kurang lebih mirip, harganya cuma lebih mahal sedikit. Mereka kalau masuk Indonesia kurang lebih 1-2 M. Oh. Ya lebih murah malah dia. Iya. Lebih murah dari EQC, 1-2 M masuk sini. Lebih kecil. Ya karena dia kelasnya juga A-class kan. Iya, A-class, kelas iya. A-class kan memang. Di bawahnya sih Kan memang Mercy kan ada penggolongan kelas itu kan A, C, E, dan S kan. Benernya line up EQ itu sudah banyak sih, ya nggak banyak sih, ada EQB, ada EQE, sama EQG, G-Class. Ya, EQG juga. Ya, Di G-Class. sini kira-kira mau masuk. Mungkin bisa jadi penggemar Mercedes yang G-Class kan banyak di Indonesia nih. Banyak banget. Konik, apa yang benar-benar petrolhead yang suka bentuknya G-Class itu kan banyak. Nah, bisa jadi opsi juga yang versi elektriknya. Nah, Versi EQG-nya ini keren sih. keren banget. Dia masih nggak meninggalkan desain yang lama kan. Iya. Ya, karena itu Kotak. desain ikoniknya mereka. Iya, Betul. benar. Jadi ya kita berharapnya EQ seriesnya itu Mercedes akan keluar untuk menyaingi i-nya BMW. Iya, bisa jadi itu. Karena sudah masuk semua kalau nggak salah ya, jadi Kias kemarin. Iya, betul. Mungkin kayak EQA ini untuk ngelawan i3 nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia kan Iya, kecil juga. Dari kecil. Nah. Ya, jadi setelah dari beberapa mobil yang kita bahas tadi, ada beberapa mobil listrik, banyak sih di luar sana mobil-mobil listrik yang nggak menutup kemungkinan tiba-tiba masuk sini. Yap. Seperti Audi e-tron, siapa tahu. Ya, importer umum yang mau masukkan nih Audi Ya, e-tron, Audi waktunya e-tron. sekarang. Nah, untuk Lucid. Ya, Lucid juga dari China, nggak tahu masuk sini nggak, Xpeng. Iya. Xpeng. Ya, kita nggak tahu itu bakal masuk sini apa enggak. Cuma memang sudah banyak di luar sana juga mobil listrik sudah mulai keluar. Ya, kita berharap akan lebih banyak lagi yang Iya. masuk ke Indonesia, meramaikan pasar Indonesia. Memang ada pro kontra sih antara mobil listrik dengan yang seolah-olah seperti kok terburu-buru, seperti kok ya banyak kontranya lah, Mas ya. Infrastruktur belum siap lah, Iya. terus habis gitu oke lah emisinya 0%. Tapi untuk pembuatan baterainya ini kan butuh usaha, dan ya aku pernah baca-baca itu cukup makan banyak bukan polusi lah, tapi banyak sesuatu yang merusak juga. Nah, itu kayak limbah-limbahnya. Makanya itu kan masih pro kontra. Kita juga masih belum tahu baterai ini kuat berapa lama. Ya kan, untuk jadi otomotif, terus servisnya bagaimana, Masih daur belum, ulangnya ya. bagaimana, kita masih nggak tahu. Oke, jadi segitu dulu video dari kami hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau misalnya kalian suka, jangan lupa komen. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video. Bye-bye. Bye.